Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan dua sosok yang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang bergegas pergi. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ji Ye dengan tetua yang merupakan seorang dogat dari surga ke-9. Pria itu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan, setelah mendengar dari Ji Ye bahwa itu adalah orang yang mampu mendapatkan kartu Necromancer. Tentu saja dirinya memahami bahwa pada saat ini orang yang akan menjadi pemimpin mereka adalah bocah tersebut. Pada akhirnya pria tua itu pun menghela nafas dan lanjut berkata kepada Ji Ye bahwa Ji Ye dan dirinya sama-sama anggota dari kelompok bunga. Bocah ini hanyalah seorang dosian bintang 9 dan jika dirinya ingin mengendalikan kelompok bunga, dengan kekuatannya saat ini hal itu benar-benar tidak cukup. Meskipun dirinya pada saat ini bertindak begitu mendominasi tetapi dirinya benar-benar tidak akan bisa pergi terlalu jauh, masih ada banyak harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi di aliansi Dosian ini. Jika bocah itu bertindak secara menonjol sepertinya dirinya benar-benar tidak akan lama lagi tersingkir dari kompetisi di surga ke-9. Mendengar hal tersebut Ji Ye pada saat ini mengerutkan keningnya dan teringat kultivasi yang dimiliki oleh Xiaoyan. Ji Ye menyadari bahwa Xiaoyan ini benar-benar sosok jenius yang berbeda jika dibandingkan dengan jenius lain yang ada di aliansi Dosian. Terlebih lagi identitas dari Xiaoyan juga masih misteri. Namun meskipun begitu Ji Ye yakin bahwa Xiaoyan akan menjadi sangat kuat di masa depan. Pada akhirnya Ji Ye pun segera menghela nafas dan berkata sebaiknya sebelum pria tua itu berbicara dirinya berhati-hati dengan perkataannya, tidak peduli seberapa tinggi status yang mereka miliki pada saat ini di aliansi Dosian, tentu mereka pada saat ini menyadari identitas apa yang sesungguhnya mereka miliki di dalam hati masing-masing. Selain itu tentu saja mereka juga mengetahui tujuan dari apa yang mereka lakukan di sini sampai hari ini. Sebaiknya pada saat ini pria tua itu jangan melupakan tujuan awal mereka berada di sini. Menanggapi hal tersebut pria tua itu pada akhirnya sedikit tertawa. Selanjutnya dirinya berkata kepada Ji Ye apakah Ji Ye benar-benar ingin membiarkan mereka semua tunduk kepada bocah Dosian ini. Ji Ye pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera menjelaskan bahwa kekuatan tentu saja sangat penting. Tetapi pada saat ini Ji Ye benar-benar telah kepada bocah tersebut, tidak akan lama lagi suatu hari nanti namanya pasti akan mencapai tingkat yang bergema di langit paviliun ke-9 surgawi di seluruh aliansi Dosian. Pria tua itu pun seketika memandang ke arah Ji Ye dengan sedikit serius sebelum akhirnya sosoknya tersenyum, dirinya lanjut berkata bahwa sepertinya semua ini benar-benar sangat menyenangkan. Saat ini dirinya berani mengatakan sejujurnya selama dirinya mau, selama upacara daftar emas ini dirinya tidak akan memberikan bocah tersebut kesempatan untuk lolos. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tua ini Ji Ye seketika menyadari tampaknya pria ini benar-benar tidak ingin menerima Xiaoyan. Tidak hanya sampai di situ sepertinya dirinya juga memiliki niat untuk menghentikan Xiaoyan. Namun meskipun begitu Ji Ye pada saat ini masih tersenyum dan kembali berbicara kepada sosok tua tersebut. Ji Ye pada saat ini lanjut berkata apakah si pria benar-benar ingin melakukan hal itu. Ji Ye pada saat ini 100% yakin dan berani bertaruh bahwa pria ini tidak akan berani melakukan hal tersebut. Jangankan si pria bahkan mereka yang berada di kekuatan teratas juga tidak akan memiliki keberanian seperti itu. Pada saat Ji Ye mengatakan hal ini pria tua itu pun seketika sedikit terkejut, dirinya seketika menyadari maksud dari Ji Ye yang berkaitan dengan kartu dari Necromancer. Pria itu juga pada saat ini menyadari tidak ada keraguan bahwa apa yang dikatakan oleh Ji Ye ini adalah sebuah fakta, bahkan orang-orang kuat yang berada di atas kekuatan pria tua tersebut benar-benar tidak akan berani jika kartu Necromancer tersebut dihancurkan. Dengan kata lain keberadaan dari kartu Necromancer ini adalah kumpulan kontrak darah yang ditandatangani oleh mereka semua. Keberadaan kontrak darah ini mirip dengan kehidupan mereka yang sebenarnya dikendalikan oleh satu orang. Terlebih lagi kartu Necromancer ini dipegang oleh Xiaoyan dan mereka benar-benar sangat lemah jika dihadapkan dengan Xiaoyan. Selama Xiaoyan menginginkan mereka untuk mati maka tidak peduli seberapa kuat pun kekuatan yang mereka miliki,
maka mereka benar-benar akan menjadi debu dalam waktu sekejap bahkan sebelum mereka bisa melawan. Pada akhirnya pria itu pun sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa bocah itu benar-benar hanyalah seorang dosian, tetapi pada saat ini ada hal yang ingin dirinya ketahui tentang bagaimana bocah tersebut bisa meyakinkan Jiye. Jiye pun kembali tersenyum dan berkata bahwa ada temperamen dan keberanian yang tidak terlukiskan di dalam diri bocah tersebut. Pria itu pun mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut berkata dengan tegas, tetapi bagaimanapun bocah itu hanyalah seorang dosian. Jiye yang masih tersenyum pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Jiye berpikir dirinya akan mampu menerobos ke tingkat dogat dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan kultivasi bocah ini jauh lebih cepat daripada yang pria tua itu kira. Metode kultivasinya bahkan lebih menakutkan dan kompleksitas serta variasi metodenya juga mengejutkan. Dirinya adalah orang yang paling komprehensif di antara banyak jenius yang pernah dilihat oleh Jiye. Meskipun dirinya pada saat ini memiliki kekuatan di tingkat dosian tetapi dirinya benar-benar memiliki kekuatan yang kuat. Mendengar Jiye yang pada saat ini memuji Xiao Yan pada akhirnya pria dogat itu pun seketika merasa sedikit santai. Sosoknya menghela nafas dan lanjut berkata jika itu seperti apa yang dikatakan oleh Jiye. Jika bocah itu bisa menerobos ke tingkat dogat maka dirinya akan menyerah kepada bocah tersebut. Selain itu pada saat ini ada juga yang ingin dirinya tanyakan kepada Jiye. Apakah Jiye pada saat ini sudah mengetahui mengenai apa tujuan mereka? Jiye pun menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata bahwa dirinya pada saat ini masih belum mengetahuinya dengan jelas. Tetapi yang Jiye ketahui pada saat ini adalah jika saatnya tiba mereka semua akan mengetahui apa tujuan sebenarnya mereka di sini. Pria tua itu pun seketika merenung dan dirinya memandang ke arah Jiye sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. Pria ini menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini sedang berjalan menuju ke arena selanjutnya. Di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini sudah sampai di arena selanjutnya tempat pertempuran Xiao Yan akan berlangsung. Xiao Yan pada saat ini telah memenangkan 8 pertempuran berturut-turut. Jika Xiao Yan bisa melewati 2 pertempuran terakhir maka nama Xiao Yan benar-benar akan segera masuk ke dalam 100 daftar teratas. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir bahwa selanjutnya lawan yang akan dihadapi oleh Xiao Yan tentu saja akan memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun memutuskan untuk duduk bersila terlebih dahulu dan memulihkan diri. Pada saat ini musuh yang akan dihadapi oleh Xiao Yan belum tiba dan Xiao Yan pada saat ini memanfaatkan waktu tersebut. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit beristirahat banyak area di sekitar pertempuran yang sudah berakhir. Banyak orang yang pada saat ini juga menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan ngeri setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Namun tidak lama setelah itu tempat di mana Xiao Yan pada saat ini akan bertempur fluktuasi energi tiba-tiba sedikit melonjak. Xiao Yan juga seketika menyadari ada sosok yang muncul dan Xiao Yan pada saat ini segera membuka matanya. Xiao Yan pada saat ini melihat sosok tinggi kurus yang perlahan muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok ini sangat asing bagi Xiao Yan tetapi begitu sosok ini muncul banyak suara kebisingan dan diskusi yang terdengar di sekitar arena. Suara desahan dan keterkejutan pada saat ini bergema dengan banyak orang yang berbicara. Banyak orang yang melihat adegan ini tiba-tiba benar-benar merasa tercengang melihat sosok yang baru saja muncul di hadapan Xiao Yan. Akhirnya salah satu di antara mereka segera berseru dengan penuh keterkejutan ketika berteriak bahwa ini adalah Ghost Knight Mare Huanbai. Ketika nama ini terdengar di telinga Xiao Yan juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan seketika memperhatikan sosok yang baru saja muncul yang bernama Ghost Knight Mare Huanbai. Sosok yang dihadapi oleh Xiao Yan kali ini berbeda dengan Dawu yang dihadapi oleh Xiao Yan sebelumnya. Dawu sangat bagus dalam hal kekuatan fisik tetapi Ghost Knight Mare Huanbai ini seharusnya bagus dalam hal kecepatan. Hal itu dikarenakan ketika sosok ini muncul udara yang berfluktuasi benar-benar sangat sedikit. Sementara itu di sisi lain Huanbai pada saat ini sedikit diselimuti kegelapan dan menatap tajam ke arah Xiao Yan.
Huan Bai segera berkata karena Xiao Yan telah mengalahkan Dawu. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya mendengar apa yang diucapkan oleh sosok yang wajahnya sepenuhnya ditutupi oleh topeng. Hanya sepasang mata yang pada saat ini terlihat oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan. Tetapi Xiao Yan pada saat ini menyadari ada hal yang sama di antara mereka berdua, yakni dalam hal kesombongan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini pada saat ini sosok Huan Bai hanya terdiam sambil tersenyum. Sementara itu banyak orang yang pada saat ini menyaksikan pertempuran ini benar-benar sangat terkejut. Mereka juga pada saat ini merasa sedikit prihatin kepada Xiao Yan. Banyak gumaman pada saat ini segera terjadi di antara kerumunan. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa keberuntungan orang ini benar-benar sangat buruk. Dirinya ingat bahwa Dawu menduduki peringkat ke-7 tetapi kini dirinya benar-benar berhadapan dengan Huan Bai. Huan Bai memiliki peringkat ke-3 dan dengan hal itu tentu saja kekuatan Huan Bai beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan Dawu. Bahkan Ma Longming yang menempati posisi kedua juga sepertinya akan kesulitan menghadapi Huan Bai. Mendengar banyak suara dari kerumunan, Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiao Yan seketika menyadari bahwa sosok yang berada di hadapannya ini adalah sosok yang terkenal di surga ke-9. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak merasa sedikit pun rasa takut. Di sisi lain Huan Bai pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiao Yan, sepertinya dirinya bukanlah tipe orang yang akan menyerah begitu saja seperti semua lawannya. Oleh karena itu jika dirinya benar-benar ingin melawan sosok tersebut maka dirinya bisa menyerang secara langsung. Dirinya pada saat ini benar-benar sangat malas untuk berbicara banyak omong kosong dan sepertinya mereka harus segera bertempur. Xiao Yan pun sedikit tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Xiao Yan pun segera berkata kepada Huan Bai bahwa itu benar-benar seperti apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Begitu mendengar Xiao Yan berbicara mengenai hal ini, aura luar biasa yang menekan pada saat ini segera melonjak keluar dari tubuh Huan Bai. Semua orang yang berada di sekitar juga pada saat ini benar-benar sangat terkejut merasakan tekanan aura dari Huan Bai. Xiao Yan juga di sisi lain pada saat ini segera mengeluarkan aura miliknya yang seketika menandingi aura Huan Bai. Kerumunan pada saat ini benar-benar menjadi semakin tegang setelah merasakan aura yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Merasakan aura dari Xiao Yan ini, Huan Bai juga pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa dirinya benar-benar cukup berani. Setelah selesai berbicara pada akhirnya niat membunuh yang kuat segera melonjak dari tubuh Huan Bai. Xiao Yan juga pada saat ini tidak ingin mengendurkan auranya dan aura dari kedua orang ini seketika langsung meledak. Di bawah suasana tegang ini banyak orang pada saat ini benar-benar tercengang. Sementara itu Huan Bai pada saat ini sedikit menyipitkan matanya sebelum akhirnya postur tubuhnya mulai bergerak. Huan Bai pada saat ini bersiap untuk melesatkan serangan ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritual keadaan suci untuk merasakan kekuatan dari Huan Bai dengan hati-hati. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan ada angin yang berputar perlahan di sekitar tubuh Huan Bai. Xiao Yan berpikir tampaknya Huan Bai pada saat ini benar-benar ahli dalam hal kecepatan dan dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini harus memikirkan cara menghadapinya. Sementara itu di sisi lain sosok Huan Bai pada akhirnya segera bergerak hingga sosok tubuh Huan Bai pada saat ini menjadi bayangan. Tubuhnya benar-benar menghilang di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening. Xiao Yan menyadari bahwa kecepatan dari Huan Bai ini cukup cepat dan jika Xiao Yan mengeluarkan Yao Beng sepertinya Huan Bai akan bisa menghindarinya dengan mudah. Kecepatan Huan Bai ini benar-benar sangat tidak normal dan kecepatannya benar-benar tidak akan mungkin dapat dilihat oleh mata orang biasa. Xiao Yan juga pada saat ini merasa sedikit kesulitan dan Xiao Yan berpikir Xiao Yan hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk mendeteksinya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berpikir suara angin menderu semakin kuat di sekeliling Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bisa melihat pergerakan Huan Bai, tetapi meskipun begitu kekuatan spiritual Xiao Yan bisa mendeteksi pergerakan dari Huan Bai. Memikirkan hal ini pada akhirnya tubuh Xiao Yan pada saat ini sedikit bergetar. Tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi dua ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik cloning bayangan ekstrim. Pada saat ini tidak ada perbedaan aura dari kedua sosok Xiao Yan yang terbentuk. Dua sosok ini juga tiba-tiba berkedip dengan guntur di tubuhnya dan Xiao Yan telah mengaktifkan tubuh guntur Dewa Kuno. Xiao Yan juga pada saat ini tanpa basa-basi segera melesat kedua arah yang berbeda untuk berhadapan dengan Huan Bai. Huan Bai di sisi lain juga pada saat ini sepertinya tidak menyangka bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Huan Bai pun menggertakkan giginya dan pada saat ini tidak bisa berkata-kata. Namun meskipun begitu Huan Bai pada saat ini menyadari tampaknya teknik Xiao Yan ini adalah sebuah teknik tipuan. Teknik klone bayangan ini hanya untuk mengelabui lawan dan mencari posisi untuk menyerang. Huan Bai pada saat ini meledek ke arah Xiao Yan karena menyadari bahwa salah satu di antara klone tersebut tentu saja tidak akan memiliki kekuatan yang sama dengan yang aslinya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini lautan api segera berkobar di tubuh Xiao Yan. Lautan api melonjak ke segala arah dengan Xiao Yan yang pada saat ini berada di dua sisi berbeda. Dua sosok Xiao Yan juga pada saat ini menggenggam tangannya dan teratai fearless pada saat ini seketika terbentuk. Sementara itu Huan Bai pada saat ini masih terus-menerus meningkatkan kecepatannya untuk mencari celah menyerang Xiao Yan. Huan Bai pada saat ini mencari celah hingga pada akhirnya dirinya menemukan titik dan segera menyerang ke salah satu cloning Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut tubuh Xiao Yan yang pada saat ini diserang oleh Huan Bai seketika menggenggam tangannya. Teratai fearless yang mencengangkan pada saat ini meledak dalam waktu sekejap mata. Api yang panas yang tampaknya tidak berujung dan guntur yang berkedip dengan kekuatan penghancur menutupi kedua tubuh Xiao Yan. Pada akhirnya lautan api yang membara menyebar dan berputar dengan kecepatan yang ekstrim. Hal itu juga seketika membuat pergerakan dari Huan Bai sedikit melambat. Xiao Yan juga pada akhirnya bisa melihat Huan Bai yang pada saat ini bergegas ke arah Xiao Yan. Begitu sosok Huan Bai ini mendekat Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera melesatkan telapak tangannya. Sosok Xiao Yan yang satu lagi juga pada saat ini bergegas menuju ke arah dari Huan Bai. Dua tinju api fearless pada saat ini benar-benar mengarah ke arah Huan Bai yang sedikit terkejut. Huan Bai pada saat ini benar-benar tidak memiliki tempat untuk bisa melarikan diri. Lautan api surgawi pada saat ini benar-benar menyelimuti Huan Bai dan dirinya hanya bisa dengan paksa menahan serangan Xiao Yan. Pada akhirnya benturan benar-benar tidak bisa dihindari dan ledakan segera terjadi. Seluruh arena pada saat ini bergetar dengan hebat dan lempengan batu di bawah tempat kompetisi benar-benar bergetar. Semua tanah yang pada saat ini dihancurkan pada saat ini benar-benar terangkat dan dengan keras berterbangan keluar arena. Jika tidak ada batasan mungkin arena sekitar benar-benar akan diselimuti dan tersapu oleh kekuatan besar ini. Kekuatan serangan Xiao Yan ini juga seketika langsung menarik perhatian dari banyak orang yang hadir. Ada kejutan yang jelas terlintas di mata semua orang yang awalnya menyepelekan Xiao Yan. Mereka menyadari jika mereka mendapatkan serangan seperti itu dari Xiao Yan sepertinya mereka benar-benar tidak akan bisa bertahan. Meskipun mereka tidak berakhir dalam kematian tetapi mungkin mereka benar-benar akan terluka parah. Semua orang pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening dan menyipitkan matanya menatap ke arah pertempuran. Dua sosok juga pada akhirnya muncul di lautan api yang disebarkan oleh ledakan dahsyat sebelumnya. Pada akhirnya dua sosok ini saling terbang mundur menuju ke tepi arena. Kedua sosok ini seketika menstabilkan tubuh masing-masing dan saling memandang dengan ekspresi serius. Keduanya pada saat ini memancarkan fluktuasi yang kuat di tubuh masing-masing. Banyak orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan ngeri setelah melihat serangan sebelumnya. Bagaimanapun serangan yang sebelumnya dilesatkan oleh Huan Bai adalah serangan dari orang kuat yang menduduki peringkat keempat di daftar emas. Namun pada saat ini orang ini benar-benar mampu berhadapan dengan Huan Bai dan hal itu benar-benar mengejutkan.
Di surga ke-9 ini mereka khawatir tidak banyak orang yang akan mampu berhadapan dengan Huan Bai. Jika begitu permasalahannya, bukankah kekuatan orang ini bukanlah kekuatan biasa? Semua orang pada akhirnya saling memandang dan pada saat ini kembali menoleh ke arah pertempuran. Mereka juga pada saat ini belum pernah melihat metode yang baru saja dikeluarkan oleh sosok Xiao Yan. Metode serangan Xiao Yan ini benar-benar sangat asing bagi semua orang. Namun meskipun begitu, pada saat ini ada sesosok yang berdiri di tengah kerumunan. Sosok ini cantik dan matanya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Wanita ini menyaksikan pertempuran yang sebelumnya terjadi dan dirinya pada saat ini merasa sangat familiar. Matanya yang berwarna merah darah sudah bisa mewakili identitasnya karena sosok ini adalah Bin Chan dari alam Dewa Darah. Bin Chan pada akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar sosoknya? Matanya pada saat ini sedikit menyipit ketika menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya secara alami tertarik pada segala sesuatu mengenai Xiao Yan sebelumnya. Semua gerakan yang baru saja dirinya lihat benar-benar sangat familiar meskipun dirinya belum pernah bertempur melawan Xiao Yan. Tetapi dengan hanya mengamati pertempuran Xiao Yan melawan orang lain pada saat itu, tentu saja Bin Chan telah memperhatikan semua tindak tanduk Xiao Yan dengan cermat. Dirinya juga menganalisis banyak kebiasaan dan metode bertarung dari Xiao Yan dalam kompetisi bintang Hongmeng. Oleh karena itu tentu saja serangan yang baru saja dirinya lihat benar-benar seketika membangkitkan imajinasinya. Bin Chan pun pada saat ini menurunkan pandangannya dan dirinya benar-benar merenung. Bin Chan menyaksikan dari kejauhan pertempuran sengit yang terjadi di arena tersebut. Bin Chan benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa tersenyum masam melihat sosok yang pada saat ini memiliki serangan yang familiar di benaknya. Bin Chan pada saat ini benar-benar sangat galau, terlebih lagi setelah mengetahui kematian dari Serigala Darah. Bin Chan benar-benar tidak mengetahui siapakah yang sebelumnya telah menghabisi Serigala Darah. Bin Chan pada akhirnya bertanya-tanya, mungkinkah sosok misterius ini yang sebelumnya menghabisi Serigala Darah? Bin Chan pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam memikirkan semua yang terjadi. Selama Bin Chan memasuki aliansi Dosian, setiap kali dirinya melihat seseorang yang bisa menggunakan api untuk bertarung, Bin Chan tanpa sadar akan mulai waspada karena dirinya teringat kepada sosok Xiao Yan. Bin Chan benar-benar menjadi semakin waspada setelah sebelumnya di pertempuran bintang Hongmeng aliansi Dosian benar-benar menurunkan banyak pemimpin untuk menghancurkan Xiao Yan. Meskipun Bin Chan tidak mengetahui identitas sesungguhnya dari Xiao Yan, tetapi dengan aliansi Dosian yang mengirimkan banyak pasukan, hal itu berarti Xiao Yan ini benar-benar bukanlah sesuatu yang main-main. Tetapi meskipun begitu, Bin Chan juga pada saat pertempuran di bintang Hongmeng yakin Xiao Yan telah dihancurkan ketika memasuki lubang cacing. Pada saat itu Bin Chan selalu berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar telah mati dan tidak akan bisa selamat dari kehancuran lubang cacing. Terlebih lagi setelah kejadian tersebut, Bin Chan juga tidak pernah mendengar mengenai kabar dari Xiao Yan. Bin Chan pun kembali menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini sedang bertempur melawan Huan Bai. Bin Chan kembali bertanya-tanya di dalam hatinya, benarkah ini adalah sosok Xiao Yan? Bin Chan pada saat ini masih belum bisa memastikan identitas dari Xiao Yan. Fisik yang pada saat ini dilihat oleh Bin Chan benar-benar jauh berbeda dengan fisik dari Xiao Yan. Hanya metode serangannya yang mirip dan Bin Chan pada saat ini segera menekan emosinya. Bin Chan kembali mulai bersikap positif dan berpikir mungkin hanya serangannya yang sama dengan Xiao Yan. Terlebih lagi bukan hal yang tidak mungkin jika Bin Chan melihat metode serangan yang sama di seluruh 3000 alam ini. Bin Chan pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini kembali menyaksikan pertempuran Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain di arena pada saat ini kedua belah pihak yang bertempur saling memandang. Huan Bai pada saat ini memiliki ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya setelah sebelumnya berbenturan dengan Xiao Feng. Pada saat ini dirinya benar-benar merasakan pukulan yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan. Huan Bai pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa dengan kekuatan spiritual keadaan suci dan tahap akhir Dosian bintang 9, seharusnya dirinya akan bisa dapat dengan mudah masuk ke peringkat 10 besar.
tetapi sebelumnya dirinya benar-benar tidak pernah melihat sosok ini dan dirinya benar-benar bersembunyi dengan sangat dalam. Namun satu hal yang pada saat ini akan dipastikan oleh Huan Bai bahwa dirinya benar-benar tidak akan bisa masuk ke dalam 10 daftar emas. Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok Huan Bai pada saat ini kembali menyatu dengan angin, origin abadinya yang besar berubah menjadi badai yang bergulung, angin menderu menyapu sekeliling membuat telinga semua orang pada saat ini merasakan suara mendengung, sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata apakah Huan Bai berpikir dirinya sangat cepat. Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiao Yan segera kembali mengeluarkan benang emas di cincin penyimpanan. Xiao Yan pada saat ini berpikir dengan menggunakan benang emas ini itu adalah metode terbaik yang bisa digunakan oleh Xiao Yan. Dengan benang emas yang sangat tipis itu benar-benar akan efektif untuk bisa menjerat lawan karena akan sulit untuk ditemukan. Terlebih lagi dengan adanya batasan arena ini adalah tempat yang sempurna untuk menggunakan benang emas. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan berniat untuk segera menyelesaikan semuanya. Xiao Yan tidak ingin menggunakan teknik pemungkas seperti yang sebelumnya Xiao Yan keluarkan. Hal itu dikarenakan Xiao Yan pada saat ini masih khawatir dengan keberadaan dari Binchan. Jika Xiao Yan menggunakan keterampilan bertempur yang sebelumnya Xiao Yan gunakan di bintang Hongmeng, jika Binchan menyaksikan pertempuran ini maka identitas Xiao Yan benar-benar akan segera terungkap. Xiao Yan pun menekan pemikiran ini dan sosoknya pada saat ini masih belum bergerak. Xiao Yan masih dengan ekspresi santai dan tenang memperhatikan sekeliling dengan kekuatan spiritual. Pada saat ini kecepatan dari Huan Bai benar-benar masih terlalu sangat cepat untuk diawasi dengan mata telanjang. Xiao Yan pada saat ini masih terus memperhatikan pergerakan dari Huan Bai hingga pada akhirnya klone Xiao Yan pada saat ini berhasil dihancurkan. Xiao Yan pun sedikit terkejut tetapi pada saat ini Xiao Yan juga memang tidak ingin menggunakan klone ini untuk bertempur. Xiao Yan pada saat ini masih terus berfokus untuk melancarkan serangannya kepada Huan Bai. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Huan Bai benar-benar merasa sangat senang setelah berhasil menghancurkan satu klone Xiao Yan. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini yang tersisa di arena adalah tubuh asli dari Xiao Yan. Huan Bai pada akhirnya seketika berteriak jika hanya itu kemampuan dari sosok ini maka dirinya benar-benar akan segera mati. Begitu suara ini terdengar pada saat ini sesosok tubuh segera mendekati Xiao Yan dengan belati tajamnya. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari kemunculan dari sosok Huan Bai dan pada saat ini Xiao Yan seketika menoleh. Xiao Yan melihat Huan Bai yang pada saat ini menampilkan senyum ganas dengan belati yang melesat ke arah leher Xiao Yan. Meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih belum mengambil tindakan, Huan Bai juga pada saat ini semakin bersemangat karena yakin sosok Xiao Yan benar-benar akan segera berhasil dihilangkan. Tetapi begitu bilah tajam ini hendak mengenai leher Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba pergerakan dari Huan Bai berhenti. Semua orang juga pada saat ini memandang dengan penuh keterkejutan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Huan Bai pada saat ini menyipitkan matanya dan memandang ke arah Xiao Yan yang masih terdiam. Tidak berselang lama pada saat ini dirinya benar-benar dikejutkan oleh belati miliknya yang terbelah menjadi beberapa bagian. Huan Bai pada saat ini segera dipenuhi dengan keterkejutan karena serangannya ini benar-benar berhasil dihentikan. Terlebih lagi pada saat ini sosok Xiao Yan di hadapannya tidak bergerak untuk menghentikan serangan dari Huan Bai. Dirinya pun bertanya-tanya apa yang baru saja menyebabkan senjatanya terbelah menjadi beberapa bagian. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini juga pada saat ini hanya bisa terdiam dan melotot ke arah pertempuran. Mereka benar-benar tidak menyangka lesatan kuat dari serangan Huan Bai pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh sesuatu yang tidak mereka ketahui. Di tengah-tengah keterkejutan Huan Bai dan semua orang pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat sepasang mata tajamnya. Di kedalaman mata Xiao Yan pada saat ini ada 5 lingkaran cahaya yang samar yang perlahan mengalir dan berputar. Pada akhirnya cahaya putih yang sangat menyilaukan pada saat ini segera melonjak dan menutupi seluruh arena.
Sementara itu Huan Bai pada saat yang bersamaan juga seketika tidak bisa merasakan apapun di dalam kebutaan. Semua orang yang menyaksikan di sekitar juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang sedang terjadi. Bahkan pria tua yang pada saat ini berdiri bersama dengan Ji Ye juga dipenuhi dengan keterkejutan. Namun pada saat ini samar-samar dirinya bisa-bisa merasakan bahwa tampaknya sosok Xiao Feng ini benar-benar ingin berniat membunuh Huan Bai. Tetapi meskipun begitu pria tua itu pada saat ini menyadari meskipun dirinya hendak bergerak tetapi sepertinya dirinya benar-benar sudah terlambat. Pada akhirnya dirinya hanya bisa menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak yang pada saat ini masih belum bisa terlihat. Semua orang juga pada saat ini menatap dengan penuh penasaran akan hasil setelah benturan terakhir di antara kedua belah pihak. Pada akhirnya setelah beberapa saat menunggu mereka pun segera melihat cahaya di arena yang perlahan-lahan memudar. Dua sosok pada saat ini tampak di hadapan semua orang hingga pada akhirnya apa yang terjadi berikutnya membuat mereka terkejut. Pada saat ini mereka melihat Xiao Yan yang masih berdiri tegak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat sesosok tubuh dengan tanpa kepala. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dan menyadari bahwa sosok Huan Bai pada saat ini benar-benar telah tamat. Mereka tidak menyangka karena sebelumnya mereka berpikir bahwa Huan Bai pasti akan bisa mengalahkan sosok Xiao Feng dengan sangat mudah. Tetapi kenyataannya pada saat ini benar-benar terbalik. Terlebih lagi pada saat ini sosok Huan Bai benar-benar tewas dalam kondisi yang sangat mengerikan. Mereka pada saat ini benar-benar merasa ngeri ketika menatap ke arah Xiao Yan yang berhasil menyingkirkan Huan Bai. Terlebih lagi mereka juga benar-benar tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Xiao Yan untuk mengeksekusinya. Tidak ada seorang pun yang pada saat sebelumnya bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Xiao Yan di dalam cahaya. Bahkan pria tua yang merupakan Dogat juga pada saat ini hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan oleh sosok Xiao Feng sang duta Beng Beng rasa pepaya.